Ketemu lagi nih pemirsa di tayangan yang luar biasa, yaitu Medika Malam. Seru banget bersama saya Olive Lee, dan saya nggak sendirian, saya memiliki pria-pria keren di sini. Ada Dokter Rian. Apa kabar Dokter Rian? Dari Men's Clinic. Hai Pak, apa kabar Pak? Jauh banget ya Pak Teja ya. Ini salah satu pasien dari Men's Clinic yang sudah lama sembuh justru. Ini seru banget karena kita datangkan pasien, berarti kita punya tema yang luar biasa karena berhubungan dengan pria, yaitu adalah impotensi. Dan ini temanya mana nih? Diabetes dan impotensi. Ini menyeramkan buat para pria-pria karena hal yang sangat menakutkan ketika seorang pria mengalami diabetes dan kemudian terkena impotensi. Kira-kira bisa sembuh nggak sih? Dan faktor apa sajakah yang menyebabkan impotensi? Lalu penyakit diabetes ini ada hubungannya nggak sih dengan kejantanan? Langsung saja kita tanya sama Dokter Rian. Halo Dokter, dari Men's Clinic. Cerita sedikit dong Dok, dari diabetesnya dulu. Sebenarnya kan diabetes kan nggak cuma buat laki-laki, perempuan juga. Cuma kalau dampak yang paling parah terkena dari diabetes untuk pria kan sudah hal yang paling menyeramkan. Katanya bisa ejakulasinya nggak maksimal, terus ereksinya nggak maksimal, terus ejakulasi dini, terus banyak banget serangkaian penyakit lainnya. Jadi mungkin dirunut dulu Mbak ya. Mungkin saya sedikit menyampaikan ke pemirsa Men's Clinic. Men's Clinic itu apa? Agar tidak bingung. Betul. Jadi gini Mbak Olive, Men's Clinic adalah klinik medis kedokteran yang khusus menangani masalah disfungsi seksual pria, di antaranya impotensi dan ejakulasi dini. Jadi kita cuma mengatasi masalah itu, impotensi dan ejakulasi dini. Alhamdulillahnya kami mengatasi masalah tersebut dari sumber penyebabnya, sehingga pada saat terjadi kesembuhan diharapkan target kesembuhan yang permanen dapat tercapai. Itu untuk Men's Clinic. Akhirnya tidak akan kembali lagi dong kalau sudah di titiknya, di pusatnya. Betul. Jadi kaitannya dengan penyakit diabetes, kalau impotensi itu kan ketidakmampuan seorang laki-laki untuk menghasilkan dan mempertahankan ereksi hingga ia mencapai orgasme. Nah, untuk terjadi ereksi itu diperlukan kerjasama berbagai organ, Mbak. Jadi ada banyak yang di situ yang berperan untuk terjadinya ereksi, dan organ-organ tersebut tentu saja harus sehat. Pada saat organ tersebut sakit, entah karena jejas di organ tersebut atau entah karena deviasi atau komplikasi dari penyakit lain, tentu saja akan mengganggu fungsi ereksi. Misalnya komplikasi dari diabetes, gitu Mbak. Gitu salah satunya itu. Biasanya kalau misalnya sudah terkena diabetes nih, supaya ada ketahuannya atau fungsi bagian ereksinya sudah mulai nggak berfungsi lagi, terus dia ejakulasi dini. Ada tahapan nggak sih? Kan diabetes juga kan ada runtunannya yang ringan, sedang, sampai dengan parah. Diabetes itu penyakit ibunya penyakit ya Mbak ya. Artinya pada saat dia gulanya tidak terkontrol dalam batas misalnya 300 sekian atau 400 sekian dalam periode yang lama, itu akan menghasilkan kerusakan di berbagai organ. Dan mana duluan yang lebih kena itu tergantung dari defense mechanism tiap-tiap orang. Berbeda-beda Mbak. Si A misalnya kena neuropati duluan, matanya kabur. Si B kena parunya duluan, kena penyakit infeksi paru dan sebagainya. Jadi dia bisa terjadi mikroangiopati diabetika, makroangiopati diabetika, nefropati dan banyak lainnya. Jadi komplikasinya bisa banyak. Betul. Dan efeknya ke ereksi pada saat sirkulasi pendarahan yang menuju ke Mr. P itu terganggu, terjadilah gagal ereksi. Kenapa, seperti kalau Mbak Olive misalnya tiup balon ya, kemudian balon tersebut bocor, kira-kira dia bisa ngembang nggak? Nggak bisa dong Dok, saya nggak pernah main balon Dok. Tidak pernah. Mainnya gundu kan. Mungkin bisa ngembang Mbak. Pada saat balon yang ngembang, kalau ada kebocoran, tergantung tingkat kebocorannya. Kebocorannya besar atau kecil. Kalau kebocorannya kecil, lama-lama dia ngempes. Jadi tidur di tengah jalan efeknya. Kalau bocorannya besar, itu bisa mengalami gagal ereksi, tidak mau bangun-bangun toh. Nah, untuk memahami masalah ini, kita harus mengetahui patofisiologi dari impotensi, dari ereksi maksud saya. Kenapa penis itu bisa hidup? Betul nggak ya? Jadi kita bisa ngerti nih arahnya kemana pembicaraan kita. Nah, untuk gambaran mudahnya agar mudah ditangkap oleh pemirsa, pada saat seorang laki-laki terangsang melihat wanita yang menurut dia seksi, cantik dan sebagainya, dan membuat hormon testosteron dan gairah dia meningkat, ada dua mekanisme yang terjadi secara bersamaan dalam tubuh laki-laki tersebut. Yang gampangnya aja Mbak ya. Yang pertama lewat depan, yang kedua lewat belakang. Betul. Yang ke depan dia akan menginduksi jantung untuk memperlancar aliran darah ke penis. Yang kedua di saat yang bersamaan terjadi mekanisme lewat saraf, neuron. Dia akan mengirimkan perintah melalui belakang, punggung, saraf-saraf di punggung yang kemudian akan diproduksi PDE5 inhibitor yang efeknya melebarkan selang masuk dan menutup selang keluar.
Sehingga darah yang tadi dari jantung dipacu, dia masuk ke pembuluh darah di Mr. P, di penis. Oh, tapi itu yang akhirnya menyebabkan ereksi. Pada saat dia mau keluar nggak bisa karena jalan keluar sudah ketutup. Jadi dia terjebak di situ, darahnya terjadilah ereksi. Ya, gampangnya begitu. Nah, untuk terjadinya hal yang sangat kompleks ini kelihatannya gampang, itu diperlukan kesehatan seluruh organ. Entah jantungnya harus sehat, entah sarafnya harus baik. Dan ini tidak akan dapat tercapai seandainya orang tersebut mempunyai gula yang tinggi dengan periode yang lama dan tidak terkontrol. Berarti bahaya banget dong dok ya diabetes itu? Susah nggak sih dok nyembuhinnya? Diabetes tidak bisa disembuhkan. Oh, akan tetap ada di situ, tapi paling tidak cara mengontrolnya nanti akan dikasih tahu juga nggak sih dengan sembuhnya orang diabetes adalah terkontrol. Pada saat kadar gula bisa di bawah 160, 170, 180 dan selamanya, itu yang bisa katakan sembuh pada saat ini Mbak ya, karena belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan sel-sel pankreas tersebut begitu. Nanti kita kupas tuntas ya dok ya. Gimana sih cara untuk mengontrol diabetes itu sendiri supaya ereksinya maksimal dan nggak lagi ejakulasi dini? Men's Clinic punya cara tertentu, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam bersama saya Olive Lee. Kita mau babat habis nih mengenai diabetes karena banyak sekali orang Indonesia, lebih tepatnya orang kita tuh banyak banget yang terkena diabetes. Ya nggak sih dok, dari pola makan atau mungkin karena kita orang Asia mengkonsumsi karbohidrat, kadang-kadang mereka kan nggak olahraga, tidak dibarengi olahraga, akhirnya itu juga yang menyebabkan salah satunya diabetes. Benar juga nggak sih dok? Diabetes. Atau kebanyakan minum kopi, sugarnya terlalu banyak, gulanya terlalu banyak. Kalau memang dia punya bakat, orang-orang yang orang tuanya, misalnya salah satunya, genetik ya? Iya, salah satunya punya diabetes, ya, itu insya Allah kalau seandainya gennya menurun diturunkan. Jadi sebisa mungkin kita sudah dari usia 30 periksa gula secara berkala, kemudian pola hidup juga harus baik. Jangan olahraga teratur, berat badan diatur agar tidak berlebihan. Kemudian yang terutama stres juga itu bisa memicu untuk terjadinya gula kalau seandainya dia punya keturunan yang baik gennya. Jadi defend dia terhadap kerusakan pankreas itu lebih mudah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya bakat. Apalagi kalau dua-duanya orang tuanya ada gula, ibunya ada gula, bapaknya ada gula, ini sudah otomatis pasti anaknya kena gula. Tapi entah itu kapan terjadinya, harus disikapi dengan preventif dulu Mbak, dicek secara berkala, pola hidup yang benar, sehingga pada saat nanti ada gula, dia bisa tidak shock dan bisa mengontrol kadar gula tersebut sehingga tidak menimbulkan komplikasi ke organ yang lain. Nah seru nih dok, kadang tidak semua orang bisa mengontrol. Let's say seseorang sudah terkena, laki-laki kan udah paling berat ya kalau udah kena. Kan dokter juga sempat paparkan bahwa diabetes ini tidak bisa disembuhkan gitu. Kalau sudah kena dengan kadar berapa sih diabetes berapa sampai dengan terkena bagian organ intim si prianya juga? Pemeriksaan gula kan ada gula darah sewaktu, ada gula darah puasa yang bisa dijadikan patokan gula darah puasa. Itu nanti ada acuannya, jangan lebih dari 160 atau 140 dan sebagainya. Cuma yang jadi permasalahan adalah pada saat seorang menyadari bahwa dia kena gula, respon pertama dia adalah bodoh amat. Karena dia tidak mengetahui bahwa penyakit gula ini penyakit yang harus disembuhkan. Nah, yang harus disikapi adalah bodo amat ini bisa pecahan dari beberapa hal loh Mbak. Bisa pecahan dari putus asa atau rasa nyerah, pasrah, atau rasa ya bodo amat nggak ngurusin. Jadi makan dia ngaco, semua ngaco. Dan ini semua refleksi tubuh yang nggak bagus. Jadi sebaiknya disikapi dengan benar. Kalau seandainya udah ada pada saat periksa gula darah sewaktu atau puasa di atas 200 nih, segera ke dokter untuk pemeriksaan secara berkala, sehingga bisa diketahui rata-rata kadar gula darah dia berapa, bisa diambil kesimpulan bahwa dia punya gula atau tidak, dan bisa diberikan treatment sehingga tidak menimbulkan komplikasi. Gitu. Tapi kita sih lebih fokusnya impotensinya Mbak ya. Ada hubungannya dok, diabetes sama impotensi? Jadi begini Mbak, kalau seandainya orang kena gula, tadi kan sudah saya jelaskan di depan bahwa untuk terjadinya ereksi, itu diperlukan sirkulasi pendarahan yang baik. Artinya sistem kardiovaskuler dalam tubuh kita harus baik. Nah, gula ini bisa menyebabkan multikomplikasi. Salah satunya bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Nah, kalau seandainya pembuluh darahnya rusak, entah itu ada kebocoran, entah itu katupnya rusak, tentu saja akan menimbulkan kebocoran di pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya gagal ereksi. Respon pertama pada pasien misalnya, yang biasanya tiap pagi bangun, itu kan indikator ya Mbak ya. Morning erection harus bagus. Tiba-tiba menjadi 2 hari sekali. Bangun ya ereksinya? Tiap pagi. Kemudian beberapa bulan kemudian jadi 4 hari sekali, jadi 6 hari sekali, jadi seminggu sekali, bahkan morning erection sudah mulai hilang.
Oh kayak gitu, kalau itu indikator penyebabnya indikator untuk tanda-tanda menuju impotensi itu seperti itu. Sudah mulai ada proses yang berjalan. Berarti yang sehat adalah setiap pagi dua-duanya bangun ya, nggak cuma orangnya tetapi karena kan memang harus bangun indikatornya. Nah kalau itu sudah mulai ada, artinya sudah mulai ada proses yang berjalan ke arah kerusakan yang nantinya akan menghasilkan impotensi. Nah masalah impotensi kan ini masalah gampang-gampang susah. Bukannya sulit ditemukan nih, maksudnya sulit ditemukan. Katanya orang yang bilang kalau udah impotensi itu udah kayak petaka buat si laki-laki. Oh pasti. Karena udah nggak bisa bangun, terus udah gitu ya, sudah nggak ada gairah hidup lagi. Bisa dibilang katanya nggak bisa disembuhkan. Ada yang bilang karena manusia itu kan manusia kan makhluk sosial ya Mbak. Betul. Kalau seandainya dia mengalami impotensi, kerusakan sosial yang pertama terjadi adalah pada keluarga. Sama istri pasti nggak bakal hubungannya bakal tidak harmonis. Akan terjadi disharmonis dengan istri yang kemudian akan menjalar ke tetangga, ke tempat kerja dan sebagainya. Terus jadi kayak minder juga nggak sih, secara psikologis juga berpengaruh nggak sih? Pastilah Mbak, laki-laki katakanlah begini deh. Laki-laki yang ganteng, betul. 3 orang laki-laki ganteng, yang satu kayak kameramen saya nih ya. Iya, yang satu kaya banget, yang satu kedudukannya tinggi. Pokoknya tiga-tiganya ganteng nih. Saya tanya Mbak Olive nih sebagai wanita ya, yang satu ganteng banget tapi nggak bisa hidup, nggak bisa ereksi. Yang satu kaya banget kemudian berkedudukan tingkat tinggi tapi nggak bisa hidup. Yang satu biasa-biasa aja tapi kuat diranjang. Aduh, kira-kira pilih yang mana? Saya pilih orang Belanda yang biasa-biasa aja kuat diranjang, Pak. Iya, karena memang sebenarnya itu adalah hal yang krusial, Mbak. Benar. Patut dijadikan skala rekomendasi di tingkat pertama. Artinya harus diprioritaskan skala prioritasnya. Ini paling penting berarti, dan memang benar Dok. Mitos mengatakan juga semua pria kalau udah ngomongin impotensi, kayaknya udah satu momok yang paling menakutkan. Mbak Olive tahu nggak kenapa paling penting dan kenapa bisa menimbulkan kerusakan? Karena kan nggak bisa bangun itu tadi. Kalau saya ngelihatnya karena tidak ada gairah hidup lagi, jadi seolah nggak cuma mati bagian organ intimnya, tetapi juga rasanya juga jadi seperti mati ya nggak sih? Secara penampakan ya Mbak. Tapi kalau secara keilmuan, pada saat terjadi gagal aktivitas seksual secara berurut. Sebentar Dok, kita tanya lagi. Penasaran nih, pemirsa, ternyata impotensi itu ada dan memang itu terjadi. Mau nggak impotensi? Nggak mau kan? Makanya Dokter Ian dari Men's Clinic mau bantu Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam. Men Clinic, jangan salah, Men Clinic. Ini katanya biangnya atau pakarnya, kan biangnya, tapi tepatnya kliniknya para lelaki khusus untuk mengobati impotensi dan juga ejakulasi dini. Kalau ngomongin ejakulasi dini itu juga asal muasal untuk menuju ke impotensi, benar nggak sih Dok? Iya. Tahapannya memang salah satunya itu. Ejakulasi dini dulu. Salah satunya itu. Oh, berarti kalau orang-orang yang terkena ejakulasi dini itu ya jangan didiemin dong. Itu juga udah mulai bahaya, udah warning dong. Oh iya, itu juga menyiksa Mbak, sama aja. Oke, cerita dulu dong Dok dari tahapan si ejakulasi dini ini, karena nggak mau cerita yang tadi dulu, kenapa bisa menimbulkan. Oh iya benar. Penasaran itu biar juga. Biar tidak melompat-lompat bicaraannya. Lanjut. Jadi gini Mbak, pada saat seorang laki-laki dan seorang wanita, pasangan suami istri nih ya, dia mengalami gagal aktivitas seksual secara rutin, secara berkala. Yang terjadi dalam tubuh kedua orang tersebut adalah kegagalan fungsi stabilitas hormon. Pada laki-lakinya hormon testosteronnya ngacak, pada wanitanya estrogen progesteronnya juga nggak beres. Seperti yang sama kita tahu bahwa hormon-hormon tersebut berperan dalam fungsi emosional dari manusia. Artinya apa? Artinya pada saat seorang perempuan, jadi kalau perempuan gini Mbak, dia siklus panasnya itu lama. Pada saat dia udah birahinya tinggi, turunnya juga lama. Tapi kalau lagi cepat naik, cepat turun. Yang jadi permasalahan pada saat seorang wanita sudah naik ke atas, tiba-tiba di atas dia gagal untuk orgasme, dia akan gampang bete, gampang tersinggung, gampang marah. Jadi pada saat Senin, Selasa dia sudah stres nih di tempat kerja. Harusnya kan Rabu aktivitas seksual berhasil. Pada saat berhasil, diproduksi sel happy yang membuat dia bahagia dan sebagainya, sehingga fungsi emosi dia turun ke tingkat nol. Dokter, kita ada telepon masuk ternyata. Halo Ibu Loli, obat Medika Natura Malam. Saya hampir salah program tuh. Halo. Ibu Loli, selamat malam. Selamat malam. Silakan Ibu Loli, keluhan suaminya apa? Iya, saya mau tanya. Halo. Iya. Iya Bu Loli, selamat malam. Mau tanya apa Bu Loli? Halo. Ya, halo. Iya, saya mau tanya. Suami saya itu tidak ada penyakitnya ya. Tapi kok, halo? Iya, bisa dengarkan.
Tidak ada penyakitnya, tapi lemah. Halo ya. Ejakulasi kah atau kualitas spermanya atau bagaimana, Bu? Saya ke dokter. Itu suami saya sudah kalau sperma saya sakitnya tidak ada. Namun sakitnya tidak ada, cuman tapi 3 tahun belakangan ini kok nggak itu ya nggak apa sih namanya tidak mampu. Mr. P-nya. Usia Nggak berapa? maksimal ya. Usia berapa, Bu? Bapak. Halo? Bapak usia berapa, Bu? Bapak usia 42. 42 ya? tahun. Sudah 3 tahun ya Mbak gagal ya? 42 tahun udah gagal. Oke, berarti ereksinya nggak maksimal ya, Bu ya? Iya, Ada riwayat 3 tahun terakhir ini tidak. Oh, 3 tahun terakhir ini. Tidak pernah melakukan hubungan suami istri yang Ada cepat keluar nggak Bu dulunya? Di masa lalu ada cepat keluar nggak? Ejakulasi dini nggak, Bu, Prematur masa ejakulasi. lalu? Enggak, bukan ejakulasi, apa sih kayak termasuk kategori impotensi ya? Enggak, dulunya Bu, pada Dulu, saat muda. sebelumnya? Pada saat nikah awal, cepat keluar nggak? Atau bisa lama? Halo? Oke Bu, saya jawab ya Bu ya. Makasih, Bu. Oke, dokter, ini hal yang tepat nih kalau nanyanya sama dokter ya. Iya. Maksudnya ini kan udah 3 tahun tidak berhubungan, artinya udah nggak bahagia lagi. 42 tahun harusnya masih produktif juga loh, masih muda. Harusnya masih gagal. Iya. Gimana itu, Dok? Jadi penyebab impotensi tidak hanya kencing manis. Penyebabnya banyak Bu, sangat banyak. Bisa terjadi karena hormonal, bisa terjadi karena penyakit lain yang berhubungan dengan kardiovaskuler, punya jantung, punya diabetes dan sebagainya. Bisa jadi terjadi juga karena psikologis, karena stres, karena misalnya depresi yang dalam waktu lama, itu bisa juga menyebabkan impotensi. Bisa juga dipicu oleh prematur ejakulasi Nah, yang itu dia menyebabkan yang paling gangguan banyak. psikologis sehingga menyebabkan impotensi. Oh, oke. Jadi banyak hal Mbak, tidak hanya diabetes, cuma yang kita bahas saat ini, malam ini adalah diabetes sebagai salah satu penyebab impotensi. Tapi kalau penyebabnya sebenarnya banyak. Jadi kalau untuk kasus Bapak, nanti sebaiknya telepon aja ke hotline. Oke, Ada hotline. hotline-nya boleh di ke bawah lagi, Kak. Oke, ini dia. Call center dari Men Clinic ini ada di 0812 10 10 10 41 atau di 0812 10 10 10 42. Jadi 10 10-nya 3 kali gitu ya. Dokter, nanti kita mau tanya lanjut lagi. Ternyata harus break dulu. Padahal pertanyaan saya masih banyak. Aduh, pemirsa jangan sampai terkena diabetes apalagi impotensi. Untuk Anda yang sudah terkena imbas dari kelainan untuk sebentar ya Kak, saya mau bacain kelainan dari ejakulasi dan sebagainya. Anda silakan datang ke Men Clinic, yaitu ada di Klinik Karisma, Jalan Tebet Barat, deket banget nih dari sini. Jalan Tebet Barat Dalam Raya nomor 14, Jakarta Selatan. Silakan telepon ke call center di 0812 10 10 10 41 atau 0812 10 10 10 42. Tetap di Medika Natura Malam. Lagi bersama saya Olive Lee dan juga Men's Clinic tentunya di Medika Natura Malang. Untuk Anda daripada bertanya-tanya dalam hati, mendingan cari solusi. Ayo ibu-ibu, cari solusi buat suaminya di 0215155155 satunya 3 kali. Ada Dokter Ian yang siap membantu masalah pria. Oke, Dokter Ian. Ya. Kalau ngomongin Men's Clinic kan kayaknya luar biasa ya, karena memang semua laki-laki yang terkena impotensi yang paling parah aja bisa datang ke Men's Clinic. Yeah. Sebenarnya ada apa sih di Men's Clinic, dan begitupun Pak Teja sampai datang, ada apa sih? Mungkin ini kaitannya dengan kelebihan Men Clinic Mbak ya. Yes. Jadi Men Clinic itu kelebihannya yang pertama, kami sangat menyadari bahwa pasien-pasien yang sudah mengalami impotensi dan ejakulasi ini itu butuh dijaga privasinya. Jadi kami sangat menjaga privasi pasien. Bahkan sampai lalu lintas pasien pun kita jaga Mbak. Pasien yang datang satu dan lainnya tidak saling berjumpa. Berarti kalau lalu lintas pasiennya dijaga, kalangan pejabat ada dong. Banyak Pak, dari kalangan pejabat banyak. Kemudian dari luar negeri pun banyak, dari Malaysia, dari Singapura juga ada, dari Arab Saudi juga ada. Berarti nggak jaminan ya, dari negara tertentu katanya hebat juga belum tentu jaminan ya. Insya Allah yang baik cocok-cocokan sih ya. Iya, Tapi alhamdulillah sih kalau kita udah megang ribuan pasien dan alhamdulillah banyak yang cocok. Nggak, maksudnya yang kayak katanya Arab tuh bagus gini-gini, berarti nggak jaminan juga, tetap aja tuh datanya ke dokter Ian ya kan? Kita.
Jadi yang pertama privasi sangat kita jaga. Yang kedua, kami mempunyai target kesembuhan yang permanen. Ini kita implikasikan dengan perawatan pasien secara berkala. Jadi pada pasien itu satu dan lainnya berbeda obatnya, tergantung dari penyebab utamanya. Dan kami punya target kesembuhan yang permanen untuk pasien-pasien tersebut. Saya suka tuh kalau penyembuhannya berbeda, berarti sebelumnya diperiksa dulu dong. Jantungnya diperiksa, darahnya diperiksa gitu. Ada anamnesa, ada semuanya. Bahkan kalau diperlukan laboratorium, diperiksa laboratorium dulu. Ini beda dari klinik lain dong? Beda. Memang beda, karena kita klinik medis ya Mbak ya. Jadi yang kedua itu, kami mempunyai target kesembuhan yang bersifat permanen. Jadi pasien datang tuh ada fase perbaikan ereksi, khusus memperbaiki ereksinya. Ada fase perbaikan durasi agar lama, dan ada fase bebas obat agar tidak ketergantungan. Di fase bebas obat itu kita kasih tapering off, kita kasih placebo, kita kasih penanaman resepsi, sehingga terbebas dari obat. Yang ketiga, kami mampu menjangkau dari seluruh Nusantara. Cabang kita sih nggak banyak ya, ada mungkin 6 ya. Cuma kalau seandainya pasien yang di Papua atau yang di pedalaman Kalimantan, itu banyak pasien kita Mbak. Mereka konsultasi lewat telepon, kemudian obatnya kami kirim ke rumah mereka. Kalau diperlukan laboratorium, mereka kita suruh cek di sana, hasilnya di terdekat nanti WhatsApp dikirimkan atau di email. Itu yang kedua. Jadi berarti nggak perlu disentuh alat kelaminnya? Oh tidak perlu. Kecuali jadi benar-benar medis semuanya. Iya, kecuali memang ada kasus-kasus tertentu ya Mbak ya. Yang ketiga, kami memfollow up pasien sehingga progres dari perjalanan pengobatan kami itu kelihatan arahnya kemana. Kalau jadi nggak dilepas gitu aja dok. Kalau seandainya kita nggak sempat karena pasien kita kan banyak ya Mbak ya, kita edukasi pasien agar mereka memfollow up ke kita. Menarik sekali. Nah, ini salah satunya adalah, nanti saya mau tanya lagi nih kelebihannya dari Men's Clinic. Salah satunya ada Pak Teja, salah satu pasien dari Men's Clinic mantan pasien lebih tepatnya. Pak Teja, waktu itu sakit apa nih Pak Teja? Diabetes, waktu umur impotensi? 35 tahun, saya kena diabetes. Sampai-sampai kejantanan saya itu nggak berfungsi. Sampai impotensi tuh Pak? Terus lama-lama kan saya juga malu sama istri juga, pusing. Itu usia sampai dari 35 masih muda banget. Sampai usia 42, berapa Pak sembuh? Sampai 42 tahun. Wow, nganggur dong istrinya. Hampir 10 tahun. Nggak ditinggal tuh Pak. Iya kan? Terus ketemu mantan pasien Pak Dokter juga itu. Oh, tahu jadi dari teman. Terus itu diajak ke Men's Clinic, saya diantar ke sana. Sama dokter Men's Clinic dianjurkan berobat selama 4 bulan waktu itu. 4 bulan? Ya, tapi dalam waktu 2 minggu, alhamdulillah. 2 minggu impotensinya udah mulai? Alhamdulillah udah bagus. Jadi dari mati hidup? Iya. Waduh, diapain dokter? Seru banget. Beneran tuh Pak, bener-bener. Tapi kita dianjurin, ya itu makan teratur sama. Oh, berarti gaya hidup sehat juga diterapkan senamnya itu harus itu dikerjain. Tapi ketergantungan nggak sih Pak? Enggak sih Pak. Udah sembuh sekarang saya nggak pakai obat. Nggak pakai obatnya, tapi dijaganya berarti cuma gaya hidup aja ya? Oh oke. Pola makan. Pola makan. Istrinya senyum lagi dong? Alhamdulillah Mbak sekarang. Bahagia lagi dong. Tapi ini kalau kayak Pak Teja gini, maksudnya usia mempengaruhi juga nggak sih dok? Ketika proses penyembuhannya? Usia mempengaruhi karena pada saat metabolisme orang kan beda-beda tuh. Iya, jadi gini Mbak, salah satu penyebab impotensi kan hormon tadi saya bilang di depan ya. Kalau seandainya masih muda usia belasan sampai dia usia 40, produk dari hormon testosteron itu banyak dari badan kita terus. Efeknya testosteron itu sperma jadi bagus, banyak, gairah juga jadi tinggi. Nah, pada saat menginjak usia 40, produksi testosteron mulai menurun. Ada kurva penurunan. Pada saat dia turun, tentu saja imbasnya ke gairahnya dan ke kualitas spermanya, kemudian ke kemampuan dari ereksinya yang tadinya keras banget jadi agak turun begitu Mbak. Tapi yang nggak impotensi agak turun sedikit. Makin lama makin dikit lama-lama ya turun begitu. Nah, pada kasus Pak Teja usia 40 sekian, sebenarnya masih gagah-gagahnya harusnya, tapi karena beliau punya penyakit gula dan pada saat datang memang sudah tidak bisa bangun, ketahuannya juga pada saat datang. Jadi kita terapi sesuai dengan penyebabnya. Gulanya kita obati, kita berikan edukasi tentang pola hidup, makan karbohidrat dikurangi, olahraga teratur, jangan stres dan sebagainya. Kemudian akibat dari gulanya tersebut yang berupa impotensi juga kita obati. Jadi pada saat penyebabnya sudah hilang, akibatnya sudah hilang, kerusakan yang sudah terlanjur terjadi kita benahi, tentu saja tidak ada alasan lagi untuk terjadinya
disfungsi dari ereksi. Impotensinya insya Allah sudah hilang juga. Apalagi Dan tadi Pak Teja bilang 2 minggu udah kelihatan. Iya, hampir semua pasien kita kalau seandainya patuh, insya Allah sih minggu kedua sudah sangat baik, Mbak. Baik itu ereksi pagi maupun untuk aktivitas seksual. Oh, oke. Berarti udah langsung, wow, 2 minggu Sudah ini bagus spektakuler biasanya. banget loh, Dok. Cuma belum permanen ya, Mbak ya. Iya. Permanennya berapa lama itu sangat tergantung dari tingkat keparahan pasien. Oke, Gitu. dan karena setiap orang kan beda-beda ya, Dok. Iya. Aduh, dokter, saya nanti mau tanya lagi sama Pak Teja juga ya. Ini dia pemirsa, untuk Anda yang mau sembuh juga sama seperti Pak Teja, silakan datang ke Men Klinik, ada di Bekasi, yaitu Klinik Medika Husada, tepatnya di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok A4 nomor 15, Tambun Selatan, Bekasi. Silakan hubungi di call center 0812 10 10 10 41 atau di 0812 10 10 10 42. Tetap jangan kemana-mana, hanya di Medika Natural Malam bersama Dr. Ian dari Men Klinik. Bersama Dr. Ian tentunya kita bahas diabetes dan impotensi. Untuk Anda kita bahas di buka line telepon di 02151555, satunya 3 kali. Aduh, jangan sampai kena diabetes apalagi impotensi ya, Dok ya. Nih Pak Teja, saya menarik sekali nih. Pak Teja kan 7 tahun mati, dari umur 35 tahun sampai 42 baru ketemu Men's Clinic. Artinya baru terselamatkan setelah 7 tahun. Selama 7 tahun ini nggak mungkin diam aja dong. Pasti berobat-berobat ke tempat lain sih, atau Mbak. mencari hal untuk sembuh. Pernah sih ke Jawa, pernah. Udah berapa kali sih, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Itu ke klinik medis atau Ke alternatif sih. tapi nggak ada perubahan sama Nggak ada sekali. perubahan sama sekali. Cuma janji-janji doang. Aduh, janji-janji palsu gitu ya Pak ya. Malah makin diabetes dong, dikasih janji manis soalnya ya. Ini kalau begitu ketemu, Lucu tuh. iya ya, dikasih janji manis malah makin diabetes malah makin banyak, karena kan tidak diterapkan, apalagi mungkin bukan dokter. Artinya tidak diedukasi si pasiennya yang tepat untuk makanan yang bergizi itu Baik. seperti apa, pola hidup yang sehat itu Betul. seperti apa, betul kan? Oke, nah ini bedanya mungkin kalau Men's Clinic adalah ini adalah medis, berarti kan memang secara medis juga secara uji klinisnya sudah jelas. Betul. Dan juga si pasien juga diperiksa secara keseluruhan. Itu yang akhirnya menyebabkan cepatnya juga lebih sembuh dan tidak ketergantungan. Iya, Itu ya, Dok betul, ya? Mbak. Jadi Mbak Olive misalnya apa ya, atap rumahnya bocor, Oke. kemudian pada saat hujan deras kan airnya tumpah kemana-mana. Betul. Kalau seandainya pengobatan yang kita lakukan hanya membersihkan lantainya, insya Allah lantainya nggak licin lagi, Mbak, pada saat hujan sudah berhenti ya. Betul. Lantai nggak bakal licin lagi dan bisa buat jalan, bisa buat aktivitas seksual. Tapi pada saat hujan lagi dia akan basah lagi dan tidak bisa aktivitas seksual lagi. Artinya maknanya adalah kalau seandainya kita cuma mengobati akibatnya, karena kebanyakan impotensi itu bukan sebab, Mbak, tapi dia akibat justru. Akibatnya, Akibatnya saya diobati tanpa mengobati sebabnya, jatuhnya ya akan ketergantungan sampai kapanpun. Oh, datang Misalnya lagi, dia kena datang lagi. impotensi umur 35. Ke Pak Kemudian Teja. dikasih umur sama yang di atas sampai umur 70. Artinya dia masih punya 35 tahun aktivitas seksual yang harus dia lalui. Nah, kalau seandainya selama 35 tahun ke depannya harus ketergantungan, ya repot juga kan, Mbak? Iya, jadi tidak menikmati. Ini Pak Teja sudah nggak perlu ke Men's Clinic lagi? Enggak. Sudah nggak perlu. Oke, obat-obatan pun sudah berhenti benar-benar. Wow. Tapi selama pengalaman dulu mencoba sampai akhirnya kita mau Men's Clinic, perbedaannya gimana sih, Pak? Jauh Maksudnya banget, Mbak. sempat ini juga dong feelingnya jadi kayak apa? Sudah nggak confidence, ditambah lagi ditipu, artinya Ya, nggak. kesel. Iya kan? Iya. Akhirnya lebih nggak percaya diri lagi dong. Iya. Sampai-sampai ya itu bingung, sampai disaranin teman saya itu dari mantan Pak Dokter juga. Diajak ke situ. Ya itu disarankan berobat selama 4 bulan tadi, tapi dalam 2 minggu udah bagus. Udah kelihatan hasilnya, perubahannya udah ada. Berarti udah hidup tuh. Kita hidup sama dan kuat. Udah bisa melakukan aktivitas seksual seperti semula. Aduh, pengantin baru lagi dong, Pak ya. Kayaknya, Mbak. Nih, ini dia nih yang diidamkan dari sebuah rumah tangga adalah tidak cuma istilahnya keadaannya yang baik, tetapi juga hubungan di dalamnya juga kan menjadi baik. Artinya harmonis luar dalam. Iya. Tapi kan yang susah adalah bagian dalamnya. Kalau luar kan bisa cari, kalau dalam Betul. kan itu yang. Karena itu cuma saling terkait, Mbak. Iya kan, ada hubungannya jadi lebih inspiratif, lebih semangat Iya. lagi kalau dalamnya juga dibenerin kan sebenarnya. Kemudian saya teringat tadi pertanyaan dari yang tadi telepon, Mbak, bahwa suaminya tiba-tiba impotensi. Jadi perlu saya sedikit sampaikan bahwa salah satu penyebab impotensi adalah kualitas psikologis yang buruk. Oke. Jadi pada saat seorang kena ejakulasi dini,
Pak, sebentar, ada telepon dulu nih dok. Boleh. Ada yang standby telepon dari Pak Soleh di Bogor, usia 77 tahun. Halo Pak Soleh. Selamat malam. Ada yang standby telepon dari Pak Soleh di Bogor. Boleh kecilkan volume TV-nya Pak Soleh, Halo, terima malam. supaya nggak feedback. Nggak usah dengerin suara TV Pak. Iya. Mau tanya nih, kalau umur sekian itu apakah masih bisa aktif? Oke, Pak Soleh sendiri keadaannya gimana? Aktif atau Ya, lemah. sudah pasif? Sekian itu apakah masih bisa aktif? Oke, Pak Soleh sendiri keadaannya gimana? Aktif atau sudah pasif? Pak Soleh ada keluhan tidak? Oke, putus. Pertanyaannya sudah cukup menangkap. Ini usia 77 tahun masih bisa aktif nggak sih sebenarnya? Menurut dokter gimana dok? Harusnya sih masih ya, karena kalau laki-laki itu memang kodratnya dia harus bisa tetap memuaskan pasangan sampai umur berapapun. Pasien kita ada yang usia 83. Nah itu dia, di Men Klinik usia sampai berapa tahun datang ke Men Klinik? Sejauh pengalaman kami 83 Mbak ya, paling tua. 83 tahun? Wow. Istrinya masih 40-an, jadi dia masih Oke. butuh aktivitas seksual secara aktif. Dan alhamdulillah pun bisa terbantu. Tapi mungkin memang maintenance-nya tentu saja lebih rumit dibandingkan dengan yang masih usia puluhan, 20, 35 atau sebagainya. Masih bisa kok Pak Soleh, harusnya masih bisa. Kalau Pak Soleh udah tidak mampu, nanti telepon aja ya ke hotline. Nanti kita berikan dibantu ya. pengarahan. Tapi ini menarik sekali, berarti kan yang datang ke Men's Klinik ini macam-macam, usianya juga beda-beda. Beda-beda. Metabolismenya juga beda-beda. Beda-beda. Ada pemeriksaan darah juga nggak sih kalau di Men Bila Klinik? diperlukan, terutama Pemeriksaan untuk kasus jantung atau apa gitu, terutama karena kan kalau katanya jantung kan semakin masuk usia- ke anamnesa oh Mbak. iya. Kalau lagi anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan fisik itu ya kita bisa jantung, tensi dan sebagainya. Oh, sensitif kan katanya. Itu kan sudah acuannya seperti itu. Tapi kalau laboratorium kalau memang diperlukan diperiksa, tapi kalau memang tidak diperlukan tidak diperiksa. Perlu ya. Oh, oke. Kalau untuk kasus ejakulasi dini tadi yang saya sampaikan di depan, itu merembet Mbak. Jadi bagannya Ejakulasi, itu ada penelpon lagi dari Izwar. Halo Pak Izwar, selamat malam. Dari Aceh. Halo. Halo. malam Pak Izwar. Halo. Halo, selamat malam Pak Izwar. Halo. Langsung saja Pak Izwar. Selamat malam. Mau tanya Halo, apa halo. Pak Izwar? Ada dokter Yan dari Men Klinik. Mau tanya apa? Ditanyakan, disampaikan. Selamat malam kembali. Ini mau nanya. Ah, Ah, satu, dua, tiga. Ayo. Tanya apa? Gimana? Pencegah untuk diabetes itu apa? Pola makan bagaimana? Oh, pola makan yang baik seperti apa untuk diabetes? Lalu apalagi Pak Izwar? Iya, betul. Bapak usia berapa? Sudah itu aja. Terima kasih. Ah, Oke, baik, terima makasih. kasih. Berarti ini Pak Izwar kayaknya terkena diabetes ya. Kita sebelum runtun diabetes itu apa? Ada hubungannya dengan ejakulasi dini tadi. Coba lanjutin lagi dok. Ya. Biar penasaran. Jadi ejakulasi dini itu penyebab. Jadi gini Mbak, balik lagi ini berkait dengan yang Berkait tadi dengan- Mbak sampaikan usia yang datang. Usia yang datang tuh rata-rata usia 25 sampai 40 itu prematur 25 ejakulasi. Udah terkena ejakulasi dini. Ejakulasi ini banyak Mbak. Wow. Rata-rata umur segitu bahkan. Wow. Dan untuk impotensi biasanya usia 30 sampai tidak terhingga. Entah itu 70 atau 60 atau 55. Nah, kenapa sekarang terjadi pergeseran anak muda banyak mengalami prematur ejakulasi? Itu karena pola hidup yang salah. Oke. Terutama masturbasi yang terlalu sering. Jadi Itu onani dia yang nggak boleh ya. Pada saat dia menikah, dia kena ejakulasi dini. Remajanya dia sering onani. Menikah dia kena ejakulasi dini. Kemudian dia tidak nyaman dengan ejakulasi dininya, Oke. kasihan sama istri lah, atau dia merasa egonya terkena, sehingga dia tidak nyaman pada saat melakukan aktivitas seksual. Pada saat terjadi ketidaknyamanan dan psikologisnya mulai terganggu, otomatis ereksinya cepat atau lambat akan terganggu, Mbak. Oh, oke. Jadi ejakulasi dininya makin parah, baru disfungsi ereksi ringan. Nanti kita lanjutkan dari disfungsi ereksi ada apa lagi nih? Oke. Aduh, dipaparkan secara gamblang sama Dokter Ian. Untuk Anda yang penasaran mau tahu sih di mana Men Klinik berada, silakan datang di Bogor, ada di Ruko Yasmin, tepatnya di sektor 6, nomor 84 Cimanggu.
Silakan telepon di 0812 10 10 10 41 atau di 0812 10 10 10 10 42. Tetap di Medika Natura Malam bersama Menklinik. Kembali lagi di Medika Natura Malam bersama saya Olive Lee dan Menklinik, tentunya dengan Dr. Ian. Untuk Anda yang penasaran silahkan bergabung di 02151555 satunya 3 kali. Seperti apa sih solusinya untuk yang terkena diabetes dan impotensi? Dokter, tadi sempat dipaparkan terputus kita nih. Dari ejakulasi dini dari yang ringan sampai dengan yang parah dan menuju ke ereksi kurang. Sampai dokter juga sempat bilang katanya alat kelaminnya juga mulai mengecil atau mengkerut. Kok bisa sih dok mengkerut gitu? Jadi gini mbak, ejakulasi onani, ejakulasi dini, ringan, kemudian berat, kemudian impotensi ringan, impotensi berat. Pada saat impotensi berat kan akhirnya jadi lebih sering nggak dipakai ya, bahkan nggak dipakai sama sekali. Pada saat otot sudah tidak dipakai sama sekali, tentu saja dia akan mengecil, terjadilah atrofi penis. Penis jadi mengecil, makin kerut, makin kecil. Tapi nggak sampai hilang. Repot kok hilang. Nggak ada, aduh udah mati kecil lagi, nggak kelihatan dong. Itu kayak begitu bisa sembuh nggak sih dok? Maksudnya kan psikologisnya udah bener-bener down banget, udah nggak percaya diri sama sekali. Kalau sudah sampai pada tingkat atrofi penis yang sudah cukup lama, kita sih belum pernah dapat pasien yang sudah atrofi penis ya mbak ya. Biasanya mereka pada saat sudah nggak mau hidup ya udah kelabakan nyari dan akhirnya sudah dapat. Iya, sudah ketemu ya. Tapi kalau ada beberapa sih yang sampai ke atrofi penis, alhamdulillah masih terbantu. Cuma memang butuh waktu yang lebih lama. Oke, karena kembali lagi ini bukan instan ya, ini medis, artinya tergantung metabolisme si pasien juga dan tergantung usianya juga. Jadi banyak faktor yang mendukung itu. Ini kalau misalnya boleh tahu, waktu Pak Teja datang ke Menklinik diapain sih Pak? Disentuh-sentuh, apa dipakai kayu, pakai apa? Enggak sama sekali mbak. Enggak. Cuma periksa tes darah aja sama dikasih pengarahan senam. Oke. Berarti ada gerakan senamnya, ada gerakan hidup, pokoknya dikasih hidup sehatnya juga. Oh gitu. Jadi benar-benar secara medis banget ya dok. Kalau gerakan senamnya itu lebih ke arah ini mbak, untuk memperkuat otot PC, pubococcygeuus. Jadi pada saat orang sudah senamnya beda nggak sih dok? Senam, mbak tahu ya, Kegel tahu ya, tapi itu sudah kita kembangkan. Jadi itu fungsinya untuk memperkuat otot tersebut. Jadi pada saat kan menyentuh penyebab utama, salah satu penyebab utama prematur ejakulasi yang mengarah ke impotensi adalah lemahnya otot tersebut. Jadi penyebabnya kita benerin mbak, biar dia kuat lagi. Kayak kita ngelatih otot senam itu lama-lama kuat, dilatih terus begitu. Oh gitu, jadi fungsinya memang untuk itu. Lalu nih dok, kan berarti nggak diapa-apain, jadi benar-benar pakai medis dan memang langsung sembuh. Ini menarik sekali. Kelebihannya lagi dong dok dari Menklinik ini? Apalagi sampai dari mati bisa sampai hidup gitu kan? Sebenarnya begini mbak, semua penyakit itu tergantung dari keyakinan pasien dan alhamdulillah dokter-dokter kami sangat menangani pasien itu dengan hati. Dalam konteks ya saya ngerti lah Anda sudah terlalu lama menderita, jadi kita obatinya benar-benar kita beri kenyamanan tingkat tinggi yang akhirnya pada saat nyaman kemudian terjadi keberhasilan aktivitas seksual, itu akan merombak trauma psikologis yang sudah terjadi. Misalnya mbak sering gagal, tiba-tiba berhasil, tiba-tiba ada keyakinan kan, kayaknya gue bisa nih, bener nih. Pada saat dia sudah mulai yakin, berhasilan selanjutnya tambah kuat mbak, tambah bagus hasilnya. Trauma psikologisnya makin terkikis lagi, lama-lama habis. Pada saat penyebab psikologis sudah hilang, penyebab fungsi organ kita benerin, dan akhirnya pun permanen begitu. Itu yang akhirnya menyebabkan pasien-pasiennya nggak perlu datang lagi, jadi benar-benar terpercaya ya dok ya. Menarik lagi nih, dan diberikan adalah obat-obatan medis. Betul. Ini isinya kandungannya apa aja sih dok? Maksudnya aman nggak sih dok? Memang disesuaikan untuk setiap pasien, karena kan pasien beda-beda kebutuhannya. Tentu saja tidak bisa disebutkan isinya, karena setiap pasien berbeda mbak. Jadi kita mengobati 2 pasien yang kembar pun, misalnya pasien kembar datang sama-sama keluarnya impotensi. Yang satu penyebabnya misalnya gara-gara depresi udah sebulan tiba-tiba nggak mau bangun. Yang satu penyebabnya karena misalnya dia ada hipertensi yang sudah lama menahun. Ya menimbulkan. Nah ini pengobatannya berbeda. Jadi pengobatannya ada ribuan juga mbak, tergantung kan bukan obat yang paten. Jadi obat kita racikan gitu loh mbak. Kita racik jadi memang beda-beda pasien ya, beda-beda juga obatnya. Iya, gitu tidak ada nama obatnya karena
kayak Mbak ke dokter deh Yes, sakit bener, batuk, bener, itu kan bener. obatnya bisa banyak hal. Benar, benar, begitu. Itu dia. Nah, kalau misalnya waktu prakteknya dok, biar pada nggak penasaran, karena Menklinik ini tersebar di seluruh Indonesia, tapi waktunya beda-beda nggak sih dari setiap Sama, Mbak. tempat? Semuanya sama semua. Jam kecuali Bogor ya Mbak ya. Oke. Kalau tempat lain, Tebet, Bekasi dan lain-lainnya itu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Tapi kalau di Bogor itu sore aja, jam 5 sore sampai jam 9 malam begitu. Oh, oke. Pak Teja, karena udah sembuh dan sehat, punya cerita apa lagi? Buat pemirsa, Cuma satu tugasnya Pak Teja nih. Apa? Menurunkan berat badan. Satu lagi sudah saya sampaikan. Oke, benar-benar. Jangan makan janji manis lagi ya Pak Teja ya. Oke. Gimana pemirsa Pak Teja? buat pemirsa Cek TV yang mengalami gangguan ejakulasi dini atau hipotensi, saya sarankan datang ke Menklinik. Oke, sesuai yang Pak Teja pernah rasakan juga, makanya lebih baik jangan coba-coba yang lain, mendingan cari yang pasti aja ya. Iya. Tentunya medis ya Pak Teja ya. Iya. Thank you Pak Teja. Nah, dari dokter Ian sendiri, Oke. tipsnya sedikit boleh dok? Kalau saya beri tips, tentu saja preventif itu paling penting. Betul. Jadi dicegah. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur mengalami, jangan ragu atau jangan malu untuk berobat. Karena kami sangat menjaga privasi pasien. Kemudian pola hidup dijaga yang baik, pola pikir dijaga yang baik. Karena stres itu juga termasuk ibunya penyakit, Mbak. Bisa kemana-mana. Kemudian merokok alkohol dikurangi, tidur cukup. Saya rasa itu Tidur cukup udah paling bagus ya. Olahraga juga yang baik ini teratur ya. Oke, terima kasih banyak dokter Terima kasih, Mbak Ian. Oli. Sukses selalu untuk Menkliniknya Sama-sama, Pak Teja. Mbak Oli. Terima kasih Terima banyak kasih. ya. Nah pemirsa, kalau memang gaya hidup sudah diterapkan, tapi Anda juga masih tetap terkena sakit diabetes ataupun impotensi dan ereksinya kurang ataupun ejakulasi dini, daripada bingung, silahkan datang ke Menklinik yang sudah pasti bisa menyembuhkan penyakit Anda bersama dengan dokter Ian. Untuk itu, jangan lupa saksikan Medika Natura Malam bersama saya Olive Lee hanya di JAK TV.